يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والطف بنا ربنا في كل نازلة وهب لنا فرجا من فضلك العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para penjahit, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmatul iman wal Islam yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita menuntut serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentunya mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita pada malam hari ini. Kita akan membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar, ya. Tafsir ya? Tafsir malam ini ya? Tafsir malam ini? Oh gitu. Oh iya yang udah ya lupa saya. Ya punya. Apa ya? Insyaallah. Kita akan membaca kitab tafsir, ya, tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita yaitu sampai pada ayat yang ke-45 ya. Salah lagi deh. Oh iya 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna bi alif wa dunaha Musa 40 lailatan nu'tihi inda inqidaiha at-taurah litu'ammilu biha summa attakhadtumul 'ajla alladhi sawwahu lakum as-samiri ilahi min ba'dihi ay ba'da dhahabihi ila mi'adina wa antum zalimun bittikhadhi liwad'ikum al-ibadah fi ghairi mahalliha summa 'afawna 'ankum mahawna dhunubakum min ba'di dzalika al-ittikhadh la'allakum tashkurun. Ni'matan 'alaikum wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kisah, ya, Nabi Allah Musa alaihi salam beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan wa idz wa'adna, ya, ketika kami menjanjikan, ya. Di sini kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti bi alifi wa dunaha, ya, boleh dengan menggunakan alif ataupun tidak menggunakan alif.
Ya, jadi boleh dibaca wa id wa'adna atau wa id wa'adna. Ya. Jadi boleh dibaca dua. Ya. Jadi nanti kalau ada orang baca surah Al-Baqarah, ya, wa id wa'adna Musal kitab, benar. Itu seperti yang tertulis dalam Mushaf Utsmani. Ya. Akan tetapi dalam qiraat yang lain, ya, di situ dikatakan boleh tidak menggunakan alif. Ya, boleh dibaca apa? Wa id wa'adna. Ya, bukan wa'adna. Ya. Apakah artinya beda? Tetap sama. Ya, karena di sini yang berjanji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kepada siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji Musa 40 lailah. Ya, kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, selama berapa lama? 40 lailatan. Ya, selama 40 malam. Ya, 40. Ya, 40. Kalau arba'ah 4. Arba'in apa? 40. Ya. Apa maksud janji Allah, ya, yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam selama 40 malam itu? Ditafsirkan di sini nu'atihi. Ya, kami akan berikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kapan Allah akan berikan? Inda inqidaiha, apabila telah mencapai berapa malam? 40 malam, ya, At-Taurah, ya, berupa kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Taurat ini kan merupakan salah satu kitabun samawiyun. Ya. Kitab samawi itu kan ada berapa ya? Ada berapa itu? Ada 4. Ya, yang pertama kitab Taurat, ya, kitab Injil, kitab Zabur, apa lagi? Kitab Al-Qur'an. Ya. Nah, keempat ini merupakan, ya, kitabun samawiyun. Apa arti maksud kitabun samawiyun? Ya, kitab suci yang Allah turunkan, ya, langsung dari langit melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi-nabi yang Allah telah berikan. Ya. Jadi ini merupakan apa? Wahyu juga. Ya. Apa yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam merupakan wahyu Allah, ya, yang Allah tuangkan di dalam kitab Taurat. Ya, apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa Isa, yaitu berupa kitab apa? Injil, merupakan apa? Firman Allah juga, wahyu Allah. Begitu juga kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam pun merupakan apa? Wahyu Allah yang Allah tuangkan dalam nama-nama kitab tersebut. Ya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, ya, itu kan sekarang ada kitab-kitab yang, ya, bermunculan meskipun namanya sama. Ya, ada kitab Injil terutama nih yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang apa? Masihiyin. Ya. Apakah kitab yang mereka pakai sekarang ini seperti kitab yang Allah turunkan dulu kepada Nabi Isa? Beda. Ya. Kenapa? Karena kitab Injil yang asli pun, Taurat yang asli, Zabur yang asli, itu isi daripada kesemua kitab itu adalah mengajarkan tauhidullah. Ya, mengajarkan apa? Tentang keesaan Allah. Ya, tidak ada satu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang menjadi pilihan Allah tidak mengajarkan tentang keesaan Allah. Ya. Nah, berarti apa yang digunakan atau dipakai oleh orang-orang sekarang itu sudah banyak dirubah. Ya, sudah banyak direvisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka timbullah ada namanya Injil Barnabas.
Ya, ada lagi namanya Injil Matius. Ya, itu memang ada namanya dulu tuh kitab-kitab. Enggak ada. Ya. Loh kenapa kok bisa menjadi seperti itu? Karena dirubah oleh tangan-tangan orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka merubah ya kitab Injil yang asli dirubah menurut apa? Pendapat-pendapat mereka. Ya, istilah kata ulama-ulama di kalangan Masihiyin. Ya, yang mereka itu mengatakan ahlul kitab. Padahal tidak demikian. Ya, jangankan orang-orang yang terlebih dahulu, Al-Quran saja nih, ya, yang menjadi kitab suci kita, itu banyak usaha-usaha orang-orang orientalis, orang-orang yang benci kepada Islam, mereka berusaha untuk merubah Al-Quran. Ya, mereka berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini bukan lagi kitab suci. Ya, bahkan mereka mengatakan ya dengan berani dan lantang Al-Quran yang ada di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi katanya. Ya, Al-Quran yang ada di zaman sekarang sudah tidak pas lagi untuk diterapkan hukum-hukumnya. Betul apa tidak? Salah. Ya, Allah sudah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami yang telah menurunkan Az-Zikr, kata Allah, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan apanya? Menjaganya. Jangankan orang-orang zaman sekarang, Bapak sekalian, zaman dulu pun sejak Nabi masih ada usaha-usaha orang-orang kafir pengen ngerubah Al-Quran. Ya, kenapa? Karena mereka itu begitu ya terheran-heran ya dengan keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, coba aja Bapak perhatiin dari segi uslub yang ada itu nggak ada yang bisa menyamai uslub seperti Al-Quran. Ya, jangan jauh-jauh, contohnya kita baca Qul huwallahu ahad. Ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir akhirnya apa? Hurufnya huruf dal. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semuanya dalil. Ya, bagaimana enggak indah? Ya, itu baru satu surah yang ada di juz 30. Ya, ayat surah yang ke 100 berapa itu? 100 berapa? Ke-12. Ya, 12 kan? Al-Ikhlas. Ya, 13 Al-Falaq. 14 An-Nas. Ya. Tuh. Itu saja itu enggak akan ada yang menandingi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menantang mereka yang ingin merubah Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir." Ya. Allah katakan qul la in ijtama'atil insu wal jin, seandainya ya ngumpul, bergabung, kompak ya antara jin dan manusia untuk ngapain? Untuk merubah Al-Quran, enggak bakal bisa kata Allah. Sekalipun di antara mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bantu membantu, enggak akan bisa kata Allah. Ya, apalagi orang sekarang yang bodoh-bodoh, bukan orang Arab. Ya, yang dulu orang Arab aja enggak mampu, kan begitu. Ya, apalagi orang-orang yang bukan orang Arab, kayak orang kita sekarang belagu-lagu mau bilang ayat suci lebih rendah daripada ayat konstitusi. Ya kan? Al-Quran dibilang lebih rendah daripada apa? Konstitusi. Ayat konstitusi lebih tinggi dari Al-Quran. Apa benar? Salah. Ya, Al-Quran nggak akan bisa dirubah sampai hari kiamat. Ya, kalau ayat-ayat konstitusi bisa berubah, siapa yang berkuasa dia akan merubah tuh. Ya, tapi kalau Al-Quran bisa, nggak akan ada. Jangankan manusia, Pak, malaikat aja nggak bakal berani merubah. Ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang disuruh oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu mentah-mentah apa yang disampaikan. Kali itu dikurangin, kagak, Pak.
Ya, ada satu kisah dulu, ya, waktu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada salah seorang yang ingin merubah Al-Quran. Ya, dia ingin merubah, ada nama surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Fil. Ya, alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh, ya, dia ingin merubah susunan, ya, ayat yang ada, ya, dalam surah Al-Fil. Ya, tuh dirubah kata itu orang kafir, ya, dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Diganti wa ma adraka mal fil, ya, tuh wa ma adraka mal fil innahu hayawanun lahu anfun tawil, katanya. Ya, dia pengen merubah, menyamain huruf aslinya itu sama dengan Al-Quran, ya, lam semua, tapi lucu. Ya, tahukah kamu, kan Allah tanya alam tara, tidak kamu perhatikan, ya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang Allah perlakukan kepada bala tentara pasukan yang bergajah, ya kan? Dirubah wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu hewan gajah? Ya, innahu hayawanun lahu tawil, gajah adalah hewan yang memiliki hidung panjang, kan jadi lucu. Ya, itu orang-orang Arab yang jelas mereka ahli dalam ilmu bahasa Arab, karena mereka orang Arab, nggak bakal mampu. Tuh, ya. Nah, ini, ya, kitab-kitab yang ada sekarang nih, ya, yang dipakai oleh agama-agama selain Islam, itu sudah pasti sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Sudah pasti banyak yang dibuang-buangin, ya, yang pasti, ya, tentang ayat-ayat yang, ya, mengesahkan Allah itu sudah tidak dimunculkan lagi, diganti dengan ajaran-ajaran mereka, ya. Tuh, nah, makanya jangan heran kalau sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang merasa ragu, ya, ragu dengan keaslian kitab-kitab yang ada di zaman sekarang, karena memang mereka ya, tahu, ya, kayak maaf, saya punya kitab Injil yang asli, saya punya, ada di rumah, ya, itu isinya cakep, bener Injilnya itu, ya, kitab yang asli kitab Injil gitu, kayak Al-Quran ada, saya punya itu, ya, yang belum ada perubahan, isinya cakep tentang ayat-ayat seperti ini tuh, ya, itu. Tapi kalau yang ada sekarang udah pasti sudah mengalami perubahan-perubahan, ya, ya. Nah, di sini kitab Taurat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, tidak secara langsung, ya, kata Allah, aku janji kepadamu wahai Musa, ya, aku akan turunkan kitab suci yang bernama Taurat, ya, setelah engkau mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi pesanku, ya, baru aku akan turunkan kitab Taurat kepadamu nanti selama berapa? 40 malam. Ya, tuh. Coba, nggak gampang, ya. Emang kayak kita, ya, dapat apa-apa itu kayaknya gampang gitu, ya. Dapat ini katanya dari gurunya, ini baca ini, ya, gampang itu, ya. Tapi kitab yang memang benar-benar kitab suci, ya, itu nggak sembarangan Allah turunkan kepada Nabi kalau memang bukan pilihan Allah, ya, itu. Baik. Tujuannya apa? Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu litu'allimu biha, ya, agar kalian tuh, ya, mereka bisa atau mau mempelajari dari isi kandungan yang ada di dalam kitab kitab Taurat, mau mempelajari, tuh, ya kan? Artinya kan jelas nih, isi daripada kitab Taurat ini adalah mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Summa takhadtumul ijla. Nih, tapi kenyataannya, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengambil, ya, atau menjadikan al-ijl. Apa itu al-ijl? Al-ijl itu anak sapi, ya, anak sapi, ya, itu allazi sawahu lakumus samiri ilahan, ya, yang dibuat oleh
salah seorang yang namanya Musa Samiri yang bakal dijadiin sebagai apa? Sembahannya, ya, sebagai Tuhannya, ya kan? Tuh, jadi sapi dijadiin sebagai apa? Patung sapi, Pak, bukan sapinya tapi patungnya, ya, patung sapi. Kalau orang India sapi hidupnya, ya, makanya kalau di India Pak nggak ada orang nyembelih sapi, nggak ada, ya nggak ada. Kenapa? Karena Tuhannya, maka Tuhan disembelih. Ya, kalau di kita kan Idul Adha biasa nyembelih sapi kan begitu, ya. Tapi kalau di India nggak ada yang nyembelih sapi itu, ya. Belum pernah kita dengar ada sapi impor datang dari India, pernah? Nggak ada, ya. Datang paling dari Australia, ya, itu atau dari yang India nggak ada, ya. Jadi justru apa, ya, dia mengambil, ya, patung, ya, anak sapi itu yang dibuat oleh seorang yang namanya Musa Samiri. Musa ada dua dulu, Pak, ya, Musa juga Musa Samiri namanya, ya. Itu dijadikan sebagai apa? Ilahan, ya, dijadikan sebagai Tuhan. Min ba'dihi, ya, tuh, ai ba'da dhihabihi ila mi'adina, ya, setelah berlalunya apa? Ya, waktu yang kami telah janjikan kepadanya tuh, ya. Jadi pas waktunya habis sebenarnya tuh, ya, yang harus dipakai adalah kitab Taurat yang Allah sudah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi justru kenapa kok orang-orang, ya, apa namanya, Yahudi, ya, mengambil, ya, anak patung yang dibuat oleh Samiri dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan, ilahan, ya. Nah, ini kenapa, Pak? Kalau kita perhatikan, ya, udah capek-capek 40 malam, ya, Nabi disuruh nunggu, Nabi Musa suruh nungguin, ya, pas habis waktunya justru dia apa? Ya, berpaling dari apa yang harus mereka apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikatakan litu'allimu biha, ya, agar kamu itu mempelajarinya, ya, kalian itu mempelajarinya, mereka mempelajarinya. Tapi justru kebalikan dari itu apa? Mereka justru memilih anak sapi yang dijadikan patung itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuh, ya, ini kan sesuatu yang apa? Amat menyakitkan bagi diri Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa antum zalimun, ya, dan kalian itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, betapa tidak zalim, Pak. Ya, Allah sudah memberikan janji yang sangat indah kepada Nabi Allah Musa. Ya, Allah pikir nanti ketika Nabi Musa dikasih kitab suci, orang-orang Yahudi bakal ikut. Ya, ternyata enggak juga, Pak. Ya, justru dia kurang ajarnya, ya, ngerendahin banget patung anak sapi lagi. Ya, kali gitu sembah orang-orang kayak Firaun dulu enggak juga. Tapi apa? Ya, anak patung yang dibuat oleh Musa Samiri dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai sembahan mereka. Ya, makanya Allah katakan wa antum zalimun. Kalian ini memang benar-benar zalim dah kalau bahasa gitu. Ya, ente memang benar-benar brengsek dah kata Allah dah. Ya, bahasa gitu. Ente memang benar-benar kurang ajar dah. Ya, tuh. Anda udah kasih ini yang baik itu ternyata apa? Ente memang benar-benar, ya, itu susah diatur kalau kita bilang dah, ya. Bittikhadihi, ya, dengan menjadikannya liwanikum al ibadah fi ghairi mahalliha, ya, meletakkan sesuatu, ya, untuk disembah bukan pada tempatnya. Ya, nyembah yang benar, nyembah Allah, maksudnya begitu. Ya, lah kenapa kamu menyembah patung? Ya, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Nah, itu kan sesuatu apa tadi? Ya, perbuatan yang sangat apa? Zalim. Ya, perbuatan yang sangat apa? Menyakitkan. Ya, betul. Selesai. Kemudian ayat yang ke-52. Summa afauna ankum. Ya. Kemudian kata Allah, afauna ankum. Nih, Pak.
Allah masih sayang. Ya, kami memberikan maaf kepada kalian. Coba, masih sabar Allah. Ya, padahal udah sedemikian itu ya zolimnya orang-orang Yahudi. Ya, tapi Allah masih membukakan apa? Jalan agar mereka itu mau apa? Bertaubat. Lah coba Pak, kita Pak, kalau suatu saat kita ngajak orang, tuh orang yang kita ajak bukan hanya nggak ngikut, kita diledek, apa kita jadinya Pak? Apa kita jadi kita? Ya, bukan saja kita benci, tapi kita dendam, ya kan? Ya, orang udah nggak ngikut, gue diledekin lagi, ya, udah diledekin, kemudian gue dicaci maki lagi, kan begitu? Ya, ini kan kalau secara naluri manusia biasa kayak kita, pasti akan timbul apa? Emosi kita, ya. Ibarat kata kita udah bantuin orang apa yang dia pernah minta bantu sama kita tolongin, ya. Kita hanya pengen minta dia apa? Ngikut sama kita, sholat jamaah, ngaji di majelis taklim sini, ya. Bukannya sholat jamaah ikut, bukannya ngaji ngikut, malah ngapain? Ngatain, malah ngejek, malah nyebar fitnah, malah ngadu domba, kan begitu. Ya, nah ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang para pengikutnya siapa? Zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, emang namanya orang Yahudi itu, ya, itu apa ya? Otaknya memang dia sebenarnya otaknya cakep-cakep, ya, pinter-pinter, ya, tapi memang keegoisan mereka ini, kesombongan mereka ini, yang menjadikan mereka itu nggak mau ya menyembah kepada Allah, ya, karena mereka berpikiran, Pak, buat apa kami menyembah kepada Allah, kepada suatu zat yang tidak nampak, ya, yang nggak kelihatan, karena mereka mau menyembah sesuatu itu yang zahir, yang jelas-jelas, yang ada di mata, ya. Lah sekarang secara logika, Pak, kalau mereka bilang gitu, ya, Allah kan sudah kasih bukti. Apa buktinya? Ada langit, ada bumi, ada laut, ada gunung, ya, itu ciptaan siapa sih? Kan ciptaan Allah. Emang tuh makhluk-makhluk tuh semua memang ada dengan sendirinya? Enggak ada, ya, enggak ada. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah, ya. Belum waktunya Allah memperlihatkan wujudnya di sekarang ini. Ya, nanti suatu saat ketika kita menjadi penghuni surga, kenikmatan yang paling besar adalah apa? Allah memperlihatkan wujud Allah yang pasti. Berarti kan Allah itu apa? Ada. Ya. Zahirnya bakal dikasih tahu nanti kita, Pak. Ya. Kayak kan ketika Allah itu ya sedang melihat-lihat para penduduk surga, Allah bertanya kepada para penduduk surga, wahai para penduduk surga, semua nikmat yang aku berikan kepadaku sudah aku berikan, kata Allah. Ya, apa yang kurang? Ya, kata penduduk surga, enggak ada yang kurang ya Rabb. Cuma satu yang saya pengen, apa? Melihat wajahmu. Terus setelah kita melihat wajah Nabi Muhammad, Pak. Ya, ikan enggak sembarang orang, Pak. Kalau kita pengen ngelihat orang hebat, kan enggak semua orang gampang untuk melihat orang yang hebat, ya. Contohnya gampang dah, kita pengen ngelihat presiden. Emang kita bisa melihat presiden secara langsung? Gak bisa. Paling enggak kita pengen ada punya apa tuh? Wasilah, orang-orang dekatnya Pak Presiden, contohnya kan siapa gitu? Yang presiden dah lurah contohnya. Ya, presiden ketinggian. Ya, lurah. Ya, emang kita bisa ketemu lurah kalau lu datang ke kelurahan langsung? Ya enggak bisa. Itu kan ada protokolernya. Ya, ada birokrasinya. Enggak gampang. Allah itu lebih tinggi dari yang gitu-gitu, Pak. Ya, enggak sembarang orang bisa langsung diperlihatkan. Ya, tuh, karena salah satu syarat kata Allah kalau pengen ketemu Allah, syaratnya apa? Syarat pengen ketemu Allah apa syaratnya? Mati dulu. Ya kan mati dulu. Kalau enggak mati mana bisa ketemu Allah, kan enggak bisa. Ya kan? Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi di akhir ayat, Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati
rabbihi ahada. Itu jelas, Pak. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Tuhan, kepada aku kata Allah, apa? Maka beramal solehlah. Ya, berbuat baiklah. Berarti kan nanti kita bakal dilihatin di mana? Di surga. Ya. Tuh. Dan ingat, bukan hanya berbuat baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau menyekutukan aku dengan makhluk yang lain. Ya, enggak bisa. Kalau kamu masih ada rasa percaya kepada selain aku kata Allah, jangan harap ente bakal masuk surga. Kan gitu kasarnya. Ya. Itu. Jadi enggak sembarangan Allah memperlihatkan wujud yang aslinya nanti kepada siapa? Kesembarang makhluk itu hanya Allah akan perlihatkan kepada para penghuni surga. Ya, itu. Mahawna dzunubakum, ya, kami maafkan dosa-dosa kalian kata Allah. Ya. Udah jelas mereka salah, udah jelas mereka berbuat zalim, tapi masih Allah bukakan pintu jalan untuk Allah apain? Terima taubatnya, tuh diampunin dosanya. Mim ba'di dzalik, setelah apa yang mereka lakukan itu. Ya, setelah mereka padahal Pak 40 malam itu Pak, sebenarnya itu dalam riwayat dikatakan Allah memerintahkan kepada para pengikut Nabi Allah Musa, coba ente pikir yang baik dah. Ya. Nanti yang bakal ente jadiin sembahan siapa? Yang bakal dijadiin ikutan siapa coba? Ya. Tuh, Musa yang ini atau Musa Samiri? Ya. Itu ente perhatiin dulu dah. Makanya saya pending, enggak langsung kata Allah aku kasih kitab Taurat itu pada hari itu juga. Dikasih apa tuh? Timing. Ya, dikasih waktu selama 40 malam agar mereka itu mau berpikir, ibarat kata dia akan istikharah lah kalau bahasa gitu. Ya, minta petunjuk. Ya, tapi nyatanya enggak. Ya, 40 malam yang Allah kasih itu mereka anggap cuekin aja bahasa gitu. Ya. Iya, diingkar juga 40 malam, Pak. Ya kan? Itu kan kayak orang nipas, ya. Nipas 40 malam kan ya? Yang banyak. Tuh, ya. Enggak benar nih berarti. Kenapa? Karena dia sudah melanggar, ya. Dan mereka janji awalnya, Pak. Coba kalau memang nih Musa nabi ente kata itu orang kafir, ya, orang Yahudi. Datangkan kitab kepada Nabi Musa yang sebagai hujjatun lana, sebagai bukti atau sebagai argumen buat kami. Kalau memang dia nabi kamu ya Rabb, kasih kita. Kami nanti akan beriman. Tuh, ngomongnya sih baik, cakep. Ya. Begitu kenyataan Allah turunkan kitab Taurat, justru kurang ajar, malah dia nyembah apa? Patung anak sapi. Kan kurang ajar namanya. Ya. Ini jelas-jelas Allah diapain? Dipermainkan oleh mereka. Ya, gitu. Nah, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, memberikan ampun kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang telah berbuat zalim kepada Allah dan kepada Nabi Musa, tujuannya apa sih? La'allakum tashkurun. Agar kalian nih mau ngapain? Ya, bersyukur. Ya, supaya kamu bersyukur. Ya, ibaratnya apa sih, Pak? Biarinlah lu maki-maki gue dulu. Ya, sekarang nih lu gue bantuin biar lu inget kalau gue ini bukan musuh lu gitu. Ya. Kalau lu selama ini benci sama gue dulu biarinlah. Sekarang gue buktiin lu lagi susah kayak gini, nih gue pinjemin duit 10 juta. Cakep gak? Cakep. Ya, biar apa? Biar lu inget, maaf, gue ini bukan seperti apa yang kau sangka. Ya, jangan kira aku ini adalah musuhmu. Bahasanya gitu. Ya, tidak ada perasaan sedikit dalam hati saya membenci kamu. Kamu terserah. Ya, nih bukti untuk buktikan saya ini sayang sama kamu, saya kasih pinjam duit 10 juta. Kalau ada ente ganti, kalau enggak ane tungguin. Kan gitu kan? Tuh. Allah maksudnya kayak gitu tuh, Pak. Ya, la'allakum tashkurun. Biar ente ada apa ya? Perasaan, ungkapan mau bersyukur. Paling enggak kan ya Allah, Allah baik banget ya.
Padahal kita udah buat zalim ya, tapi kita masih mau dimaafin aja ya. Gitu maksudnya kan? Ya. Tapi ada kenyataan kayak gitu, Pak? Enggak ada. Tetap mereka itu apa ya? Kekeh. Ya, tetap mereka itu keras kepala, enggak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, argumen kurang apa, dalil kurang apa, bukti kurang apa, coba. Ya, inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun alimun. Ya, tuh. Mereka itu memang Allah udah kunci hatinya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Dari apa? Pandangan mereka. Ya. Tuh. Pendengaran mereka juga Allah apa ya? Allah kunci. Ya, bukan dikunci diapain? Kalau gembok masih bisa kedengaran, Pak. Ya, tapi kalau Allah sudah mengunci hati seseorang, nauzubillah min zalik. Sekecil apapun kebaikan pasti bakal mental, ya, bakal ditolak, ya. Kayak orang lagi kesetanan, Pak, ada orang kesetanan tahu gak? Ya, mau orang kesetanan tuh suruh baca Quran dia mau? Gak mau. Kenapa? Karena hatinya lagi diapain? Dikuasai oleh siapa? Syaitan ataupun iblis, ya. Tuh, itu kalau Allah Subhanahu wa taala udah mengunci, gak akan bisa, ya, siapapun akan membuka kunci yang Allah sudah berikan kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, padahal kata ya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ya, itu adalah merupakan suatu nikmat yang kami berikan kepada kalian. Ya, nikmat, Pak. Ya, enggak ada tuh yang namanya seorang penguasa, ya, ketika dia dicaci maki, ketika dia dijahatin, ketika dia ditolak apa-apanya, ya, lalu tuh pemimpin ngasih bantuan, ada? Enggak ada. Ya, yang pasti kalau dia menjadi seorang penguasa, ketika ada pengikut rakyat yang tidak senang sama dia, jangan bantu. Kan begitu. Ya. Tapi Allah tidak demikian. Inilah bukti Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Ya, karena kasih Allah tidak ada pilih kasih. Siapapun Allah kasih, orang yang beriman Allah kasih, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semua Allah kasih. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya sifat Allah yang Allah akan berikan untuk orang-orang yang beriman. Ya, makanya kita, Pak, mohon maaf nih, ketika kita melakukan dosa, ya, tapi ketika melakukan dosa, kok hidup kita perasaan tambah enak, ya, jangan bangga, ya, jangan merasa kita apa, Tuhan, buktinya gue maksiat gini dikasih hidup enak, rezeki gue gampang aja, ya, ingat Allah kasih rezeki kepada seorang hamba, diulur rezeki kita, itu bisa jadi suatu hal yang dinamakan apa? Istidraj. Ya, istidraj, ingat ya? Ya, kalau udah istidraj, ya, Allah udah kesel dicabut, bukan hanya harta dicabut, nyawa kita dicabut, Pak. Ya, kalau udah barang dicabut, nyawa sama harta, berarti kita wafat dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya, oleh karenanya, ya, janganlah pernah kita, ya, beranggapan, ya, saat kita masih sehat kayak gini kita akan jauh dari kematian. Saat kita masih, ya, bisa beraktivitas seperti ini akan jauh dari kematian. Tidak akan ada bisa yang menjamin, ya, kapan dia bakal meninggal dunia. Ya, yang tahu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bi ayyi ardin tamut, ya, di mana kita bakal mati, di bumi mana Allah bakal mencabut nyawa kita. Yang terpenting bagi kita adalah apa? Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya apa? Kematian. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya kira 2 ayat dulu cukup sampai sini. Ayat 51 dan 52. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Terakhir sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat tahun baru ya 1444 Hijriah. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kita jadikan tahun yang terbaik ya untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita tingkatkan semua. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau tanya.